Bahtera rumah tangga RK dan Atalia Praratia yang terbina selama 29 tahun karam sudah. 7 Januari 2026, RK dan Atalia resmi cerai. Sejak awal gugatan didaftarkan, sidang dimulai sampai vonis dijatuhkan. Atalia menghadapinya sendirian. RK memilih tak pernah datang dan menghilang. Hingga kini tak diketahui keberadaan RK. Diduga kuat RK sedang healing ke luar negeri. Rumor itu mencuat setelah Atalia terlihat menemani Arkana Aidan Misbah alias Arka liburan. Berinteraksi dengan hewan sampai Atalia tertidur di mobil sambil memeluk Arka di pangkuannya. Boleh jadi kehadiran Arka jadi pelipur lara dan pengobat rindu Atalia semenjak ditinggal pergi anak sulung lelakinya Ariel menghadap sang Halik. Namun sayang, kebersamaan Atalia dan Arka itu hanya sementara saja. Berdasarkan vonis Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bandung, Atalia tidak mendapatkan hak asuh Arka karena perwalian dan pengasuhan Arka jatuh kepada RK. Dan untuk Ananda Arka pada saat ini itu diserahkan ke Pak Ridwan Kamil, akan diasuh oleh Pak Ridwan Kamil. Doakan saja lancar, kita inginnya sih semakin cepat semakin baik karena alhamdulillah kedua belah pihak kan sudah bersepakat ya. Atalia pasrah tak mendapatkan hak asuh Arka. Tak ada upaya hukum untuk memperjuangkan pula. Realita ini tentu saja makin menegaskan isu liar kalau Arka bukanlah anak adopsi, melainkan anak hasil hubungan terlarang RK dengan Aura Kasih. Ada narasi-narasi yang mengatakan ini anak ini dari hasil dengan seseorang. Jadi karena kami menerima dokumennya, anak ini waktu itu diambil oleh Pak RK dari Ibu Atalia tepat di Hari Anak Nasional dan orang tuanya meninggal karena COVID. Jadi stop sampai di situ, tidak ada sangkut pautnya dengan siapapun. Oh, saya tidak ada di dalam ajuan dari gugatan kami, terkait itu hanya kepada yang bersangkutan saja. Perkawinan 29 tahun RK dan Atalia Praratia sudah berujung perceraian. RK pun memberikan kado perpisahan untuk Atalia berupa mushaf Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Mirip seperti mas kawin yang diberikan RK saat menikahi Atalia 7 Desember 1996 silam. Untuk kita sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah dicerai Atalia, RK dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus dugaan korupsi di Bank BJB. Tak hanya RK, deretan perempuan yang ada di pusaran hidup RK pun masuk radar KPK untuk diperiksa. Lisa Mariana sudah diperiksa sebagai saksi. Atalia Praratia dan Aura Kasih dikabarkan jadi target berikutnya. Sadar akan potensi itu, Atalia sudah mengantisipasi dengan kesepakatan pisah harta. Tentu terbuka kemungkinan untuk KPK kemudian melakukan pemanggilan kepada saudari AT. Ya, nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa dan penyidik pasti akan mendalami secara menyeluruh. Ya. Terancam diperiksa kasus korupsi RK, Aura Kasih pun memilih kabur ke Jepang untuk liburan. Bukan tanpa alasan, Aura Kasih dibidik KPK, gaya hidup hedon dan suka pamer barang mewah non-branded jadi sorotan. Dari manakah sumber kekayaan Aura Kasih? Benarkah dari aliran uang haram hasil korupsi RK? Padahal Aura Kasih sudah jarang menyanyi dan main film. Aura Kasih mengaku kalau kekayaannya itu merupakan hasil dari bisnisnya, bukan dari aliran dana korupsi. Aura Kasih juga pamer kegiatan mendukung bisnis UMKM di Indonesia. Januari J-nya apa? Jajan! Jajan, jangan lupa jajan. Uang yang dipakai buat jajan pasti bakal balik lagi. Jadi jangan ragu kalau ngeluarin duit buat jajan. Boros karena jajan tuh gak apa-apa. Karena bikin perut kenyang, hati senang.
Natalie Holscher, mantan istri komedian Sule, sepertinya tak pernah lelah membuat sensasi dan kontroversi. Masih terngiang dalam memori, Natalie pamer dapat uang saweran segepok dan pamer pacar baru. Kini Natalie lagi-lagi menebar sensasi. Beredar video Natalie menyindir anak-anak Sule yang dianggap sudah tidak peduli lagi pada adik sambungnya Ajam, anak sematawayang buah pernikahan Natalie dengan Sule. Udah nak, walaupun kakak-kakak kamu nggak perhatiin kamu, masih ada kita ya nak ya. Akhirnya aku menemukanmu sayang. Walaupun kamu dibuang kayak begini, walaupun kakak-kakak kamu nggak inget sama kamu, nggak nyari-nyari kamu, aku yang menemukanmu sekarang ya. Ya, udah, aku yang akan rawat kamu sayang. I love you. Ada apakah gerangan dengan Natalie Holscher? Mengapa ia koar-koar seperti itu dan menyindir habis-habisan Sule family? Benarkah Natalie sengaja melakukan itu lantaran ia merasa terganggu? Harus membawa Ajam pergi kemana-mana, termasuk saat Natalie liburan bareng pacar barunya, Richard Revanov. Halo, Ajam. Azam pakai kalung Zam. Azam sini Azam. Ini pakai dulu. Selamat datang kembali Azam. Balik lagi ke Andres Resort. Yuk jalan kita. Yuk. Padahal faktanya, Sule dan anak-anak dari pernikahan dengan almarhumah Lina Jubaida selalu perhatian kepada Ajam. Bahkan saat Ajam ulta keempat, 11 Desember 2025, Sule dan anak perempuannya Putri Delina quality time bareng Ajam dan membawakan hadiah mobil mainan. Oke, acaranya sukses, oke? Amin. Nanti ayah kesini lagi bawa apa? Mobil apa? Lambo. Gini. Mobil beneran. Kadang-kadang kan netizen sama media yang selalu memberitakan hal-hal yang kita tuh nggak tahu gitu loh. Setelah 5 tahun bercerai, hubungan Natalie Holscher dan Sule sudah semakin membaik. Demi anak, Natalie Sule sudah berdamai dengan ego masing-masing. Selepas dari Sule, Natalie bahkan sudah menjalin hubungan dengan beberapa pria. Yang terbaru dengan Richard Revanov. Pun begitu halnya dengan Sule. Namun meski sama-sama melakukan petualangan cinta, hubungan Sule dan Natalie belum ada yang berujung ke pelaminan. Apakah Sule dan Natalie masih sama-sama trauma untuk menikah lagi dengan orang lain? Nah gimana gua mau nikah lagi? Orang lain cerai masa gua nikah? Iya dong. Artinya gua harus memikirkan matang-matang untuk kedepannya, ya kan? Kita ketemu dengan orang itu kan belum tentu pasangan kita itu mau 100% mengurus kita sampai kita nanti di umur tua gitu loh. Hidup mah jalanin aja udah, nggak usah dipikirin, jalanin aja. Enggak sih, maksudnya kalau kalau buat yang deket-deket ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan untuk yang kayak untuk lebih serius lagi sih nanti dulu deh gitu. Jadi cari duit dulu kayak buat tayang aku lapor, ya udah makan sayang. Itu yang kayak gitu-gitu yang buat diingetin doang. Yang dimanjain pokoknya kayak anak bayi gitu. Saya nggak melakukan itu, tapi dihujat bisa 2.500 komen. Pasca buku Aureli Mormens yang berjudul Broken String viral di media sosial, nama Bobby Tremonti langsung diserang dan dihujat habis-habisan oleh netizen. Robby disebut-sebut sebagai sosok Bobby yang diduga melakukan child